Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin para alim ulama kiai wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Saifuddin LCMA yang kami hormati jamaah sholat Jumat Masjid Agung Jawa Tengah, santri MAJT Basnas, pendengar radio Dais, radio Gaul, dan pemirsa MAJT TV, TVku dimanapun Anda berada. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita semua kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Agung Jawa Tengah, dilanjutkan dengan dzikir dan doa bersama. Dan sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti kajian tafsir tematik bersama guru kita Bapak Dr. Ades Kiai Haji Saifuddin LCMA. Kajian pada siang hari ini akan mengangkat sebuah tema tafakkur dalam Al-Quran. Bila mana nanti pendengar maupun pemirsa serta jamaah ingin bertanya, bisa ditanyakan langsung kepada guru kita Bapak Saifuddin LCMA. Bagi pendengar radio Dais, bagi pendengar radio Gaul bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor WA 0821 336 70.000. Sebelum kita buka kajian pada siang hari ini, mari kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. Liridhaillah wali syafaati Rasulillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah, baik yang ada di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, para pemirsa MAJT TV, TVku, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan sehat walafiat, diberikan kemudahan, taufik hidayah untuk melaksanakan ibadah-ibadah, diberikan panjang umur, rezeki yang banyak, barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Baik hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu tafakkur di dalam Al-Quran. Pada Jumat yang lalu kita sudah membahas yaitu tentang tadabbur. Sementara sekarang kita membahas tentang tafakkur. Berbicara tentang tafakkur, ini kalau dilihat dari sisi bahasa atau sisi linguistik, ini cukup menarik ya. Karena apa? Kalau dari sisi sorof atau morfologi, dia mengikuti wazan tafa'ala atau tafakkara ya tafakkaru, tafa'ala ya tafa'alu. Sementara digunakan juga yaitu dalam bentuk yaitu fakkara yufakkiru. Juga digunakan juga dalam bentuk yaitu fakkara yafkuru, yang semuanya secara umum itu artinya adalah memikirkan. Nah, yang menarik adalah ketika dia masih dalam bentuk yaitu fakaro ya, tanpa tasdid, fakaro. Jadi fakaro itu sendiri, misalnya fakaro fil amri, fakaro fi ad-darsi misalnya ya.
itu sudah mempunyai arti yaitu menggunakan akal, menggunakan akal untuk memikirkan sesuatu, itu fakaro. Kemudian juga ketika menggunakan kata fakaro yufakiru, itu artinya adalah penggunaan akalnya itu lebih intensif, lebih banyak daripada fakaro. Nah, kemudian ketika menggunakan bentuk tafakkaro, ya, menggunakan bentuk tafakkaro ini lebih dalam lagi. Ini lebih dalam lagi. Jadi ada fakaro, ada fakkaro, ada tafakkaro. Dalam Al-Quran disebutkan innahu fakkaro, yaitu Al-Walid bin Mughirah. Dalam kisahnya dia itu merenung-renungkan tentang Al-Quran, sehingga dia sampai pada kesimpulan bahwa Al-Quran ini tidak mungkin diciptakan atau dibuat oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang dilakukan oleh Al-Walid bin Mughirah waktu itu, seorang kafir Quraisy, itu masih dalam tahapan yaitu tafkir, yaitu fakkara yufakiru. Sementara kalau tafakkaro, kalau tafakkaro itu lebih dalam daripada tafkir. Jadi ada al-fikru, ada at-tafkir, ada at-tafakkur. Ada tafakkur. Ada sebuah buku yang sangat populer di Mesir ya, yang berjudul At-Takfir fi Zamanit Tafkir. At-Takfir fi Zamanit Tafkir, yaitu pengkafiran di era orang itu banyak menggunakan pikiran. Maksudnya bagaimana? Pengkafiran terhadap penggunaan pikiran, penggunaan akal. Nah, kemudian al-fikru itu sendiri itu apa? Al-fikru atau pemikiran atau berpikir. Berpikir menurut istilah itu apa? Berpikir menurut istilah itu adalah i'malul aqli fil ma'lum lil wusul ila ma'rifatil majhul. I'malul aqli fil ma'lum lil wusul ila ma'rifatil majhul. Yaitu menggunakan akal untuk memikirkan sesuatu yang maklum, sesuatu yang diketahui, supaya sampai pada suatu pengetahuan terhadap sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Jadi objek dari pemikiran itu adalah sesuatu yang ada kemungkinan untuk diketahui. Itu objek dari pemikiran. Objek dari pemikiran itu adalah memikirkan sesuatu yang mungkin untuk diketahui. Ini harus dikasih catatan. Oleh karena itu ada sebuah hadis yang berbunyi, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Bertafakkurlah kamu mengenai ciptaan Allah dan janganlah tafakkur mengenai zat Allah. Kenapa demikian? Karena zat Allah itu adalah sesuatu yang tidak mungkin diketahui oleh manusia. Karena keterbatasan manusia.
Manusia dengan keterbatasan fisiknya, keterbatasan fisiknya. Kita ketahui ya bahwa di alam semesta ini itu ada 70.000 alam. Sementara alam manusia itu hanya salah satu dari 70.000 alam. Sama-sama di ruangan ini dihuni oleh puluhan atau mungkin ratusan alam. Ada alam jin, ada alam ini, ada alam ini, ada alam ini. Kita untuk mengetahui alam yang lain itu sudah sulitnya minta ampun. Hanya orang-orang yang diberikan mukasyafah, hanya orang-orang yang disingkap tabirnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa melihat alam lain. Meskipun demikian, alam lain yang bisa dia lihat itu tidak sampai menembus, yaitu alam yang paling lembut, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa untuk mengetahui alam yang paling halus itu bisa dikatakan mustahil bagi kita, apalagi kita sampai berpikir atau mengetahui zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat tidak mungkin. Jadi objek dari pemikiran itu adalah sesuatu yang mungkin untuk diketahui. Itu pemikiran. Itu pemikiran. Tapi berangkat dari sini ya. Ini mengisyaratkan atau mengindikasikan bahwa apa yang ada di sekitar kita, itu ada kalanya bisa kita jangkau melalui pemikiran, bisa kita jangkau melalui perasaan, bisa kita jangkau yaitu melalui intuisi. Jadi tidak semua apa yang ada di sekitar kita, kejadian yang ada di sekitar kita, itu bisa kita jangkau dengan pemikiran kita. Nah, kalau kita tarik lagi yang lebih dalam, yang lebih luas, ada objek-objek baik dengan pemikiran maupun perasaan maupun intuisi maupun kasyaf maupun apapun yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Nah, ada objek yang bisa dijangkau tapi tidak melalui pemikiran, yaitu perasaan. Misalnya apa? Ya misalnya ya kalian itulah ya. Si Alwi jatuh cinta apa mana? Itu kadang nggak bisa dinalar, iki piye bocah iki. Jarine lagi mondok tahfidz, gitu. Kok iso pacaran, pamane ya seumpama. Iki nalar itu nggak bisa menjangkau. Logika nalar itu nggak bisa menjangkau. Yang bisa menjangkau apa? Yaitu perasaan. Nah, kembali kepada tafakur. Bahwa tafakur dengan demikian, ya, itu adalah suatu proses pemikiran di mana antara sang pemikir dan objek yang dipikir itu menjadi satu. Ya, perbedaannya apa? Perbedaannya begini. Kalau al-fikru itu antara subjek orang yang memikir dengan objek yang dipikir,
itu masih ada jarak. Itu namanya berpikir. Misalnya gini ya. Saya memikirkan tentang kemacetan lalu lintas. Misalnya ya, kemacetan lalu lintas. Tapi ketika saya sedang memikirkan tentang kemacetan lalu lintas, saya hanya ada di perpustakaan, kemudian mencari data-data tentang kemacetan lalu lintas dan sebagainya. Saya tidak terjun ke jalan raya. Maka apa yang saya lakukan itu adalah al-fikru, yaitu memikir. Sementara kalau tafakur itu antara subjek dengan objek. Antara subjek dengan objek. Itu seakan-akan sudah menjadi satu. Jadi ada rasa empati, ada at-talabbus, penyatuan antara subjek dan objek yang kita lakukan. Oleh karena itu ada sebuah hadis atau perkataan ulama yang mengatakan tafakkuru sa'atin afdalu min ibadati sanatin. Nah, kalau kalian tidak mengetahui tentang ilmu sharaf ya, itu seakan-akan yang dimaksud dengan tafakkur di sini itu adalah olah pemikiran yang terlepas dari ibadah, keliru. Kalimatnya di situ adalah tafakkur, bukan fikru. Beda. Kalau fikru sa'atin afdalu min ibadati sanatin, itu maksudnya adalah memikir, tapi antara subjek dengan objek yang notabene adalah ibadah, itu ada jarak, terpisah. Itu al-fikru. Tapi kalau at-tafakkur, makanya tafakkuru sa'atin afdalu min ibadati sanatin, maksudnya apa? Ya tafakkurul ibadat. Memikirkan tentang ibadah yang kamu lakukan selama 1 jam, itu lebih utama, lebih baik daripada kamu ibadah tanpa tafakkur selama 1 tahun. Nah itu, inilah indahnya bahasa Arab ya, indahnya bahasa Arab. Jadi ketika ada orang mengatakan tafakkuru sa'atin, itu bukan berarti orang yang berpikir ada di sini, sementara ibadah itu ada sekian kilo dari orang tersebut. Tidak. Seorang orientalis atau orang kafir atau orang yang tidak sholat, tidak beribadah, dia tidak bisa dikatakan tafakkur ibadah, tidak. Tapi al-fikru fil ibadah. Beda. Jadi kalau tafakkur itu ada dalam tanda kutip, yaitu pergumulan. Ada penyatuan antara kita dengan apa yang kita fikirkan. Nah, kembali ke contoh tadi lalu lintas ya. Contoh lalu lintas. Kalau saya memikirkan tentang kemacetan lalu lintas sementara saya di sini, maka itu bisa dikatakan al-fikru fi izdihamil murur, misalnya ya, atau fi zahmatil murur. Tapi ketika saya masuk ke situ, terjebak dalam kemacetan, kemudian saya berpikir bagaimana mengurai kemacetan, maka bisa dikatakan yaitu tafakkur fi zahmatil murur. Jadi tafakkur itu artinya adalah bahwa orang tersebut itu masuk di dalam objek. Nah, itu pemaknaan dari sisi bahasa.
pemaknaan dari sisi bahasa, yaitu tentang tafakur. Oleh karena itu sejenenge tafakur itu ya, sejenenge tafakur kalau sisi bahasa itu lebih cenderung bahwa itu menyangkut diri sendiri. Jadi misalnya ono makin dimakin. Hah? Cian apa? Silat. Insyaallah. Jadi misalnya Kausar memikirkan, merenungkan tentang nasib Taga misalnya, itu tidak bisa disebut dengan tafakur. Tapi kalau Kausar merenungkan tentang nasibnya diri sendiri, maka itu disebut dengan tafakur. Nah, tahu bedanya ya? Nah, ini perbedaan antara tafakur dengan al-fikru dari sisi bahasa. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penggunaan Al-Quran terhadap lafal tafakur. Di dalam Al-Quran itu tersebut sebanyak 18 kali kata tafakur. Dalam surah Al-Baqarah yaitu 219, 2266, surah Al-An'am ayat 50, surat Al-A'raf ayat 176, 184, surah Yunus ayat 24, surah An-Nahl ayat 11, 44 dan 69, surah Ar-Rum ayat 8 dan 21, surah Saba ayat 46, surah Az-Zumar ayat 42, surah Al-Jasiyah ayat 13, surah Al-Hasyr 21, dan yang terakhir surah Al-Muddatsir yaitu ayat 18. Di sini dimasukkan meskipun tidak pakai lafal tafakkaro, tapi menggunakan lafal fakkaro. Seperti yang sudah saya singgung tadi. Nah, kita lihat yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 219. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Qul al-'afw. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu bertafakur. Penggunaan kata tafakur di sini ini adalah bercerita atau dalam konteks yaitu pertanyaan masyarakat pada saat itu tentang khamr dan judi, tentang minuman keras dan perjudian. Nah, apa relasinya atau kaitannya dengan makna tafakur di dalam ayat ini dengan makna kebahasaan? Kita bisa lihat. Tadi disampaikan bahwa tafakur itu adalah proses penggunaan akal untuk memikirkan sesuatu di mana antara subjek dengan objek itu ada semacam penyatuan. Nah, kita lihat di sini. Apakah ini sesuai?
Sejarah mengatakan bahwa orang-orang termasuk juga para sahabat pada saat itu mempunyai kebiasaan sing jenenge minum-minuman keras dan berjudi. Itu sudah menjadi tradisi bagi mereka. Judi, minum-minuman keras itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka tinggalkan, sesuatu yang mereka lakukan setiap saat dan setiap waktu. Nah, ini sangat sesuai dengan pemaknaan tafakur menurut bahasa. Karena apa? Karena di sini artinya adalah coba kamu renungkan terhadap suatu aktivitas atau kegiatan yang kamu lakukan sehari-hari, yaitu minum minuman keras dan berjudi. Ini namanya tafakur. Karena apa? Karena orang yang bertafakur dengan objek yang ditafakuri itu menjadi satu. Ada dalam dirinya, ada di dalam tubuhnya. Direnungkan. Nah, perlu saya sampaikan di sini perbedaannya antara tadabbur dengan tafakur itu apa? Kalau tadabbur itu memikirkan sesuatu, tapi kemudian membayangkan atau merenungkan tentang akibat yang akan terjadi di kemudian hari. Kemudian hari itu tadabbur. Tapi kalau tafakur itu adalah merenungkan sesuatu secara mendalam yang lebih bertumpu yaitu pada penggunaan akal atau otak. Nah, ketika orang mau memikirkan atau tafakur tentang judi, tentang khamar, maka orang akan mengetahui iya sing jenenge khamar. Sing jenenge khamar iku nek pas adem-adem ya. Pas dingin, musim dingin, ning Jawa ya ora ana musim dingin. Ning Jawa ora ana musim dingin. Ning Arab nek pas musim dingin wes beku. Itu sangat cocok nek nggo dienggo ngombe minuman keras, awak dadi anget. Ono manfaate. Akan tetapi di balik kemanfaatan yang ada pada khamar, di situ ada dosa, al-itham. Apa itu dosa? Dosa itu adalah mahaka ala nafsika min ayyattali'a alaihin nas. Yaitu sesuatu yang membuat dirimu itu gojak-gajek, resah, gelisah ketika dilihat oleh orang lain, itu dosa. Nah, di sini inilah kesesuaian dari kata tafakur. Karena sing jenenge tafakur itu ada keterlibatan batiniah, keterlibatan hati yang paling dalam, keterlibatan nurani di dalam penggunaan akal. Itu tafakur. Dipikir, oh iya ya. Ya sakjane iku ngombe minuman keras iku apik apa elek ya. Tapi kok aku nek ngombe minuman keras ya. Iku ya piye-piye hati nuraniku ya ora iso kemudian plong legowo. Mesti ana sing jenenge isin.
Dan oleh karena itu pada zaman itu, pada zaman Nabi, meskipun banyak sekali orang yang minum minuman keras, orang yang berjudi, akan tetapi orang yang mempunyai kehormatan yang tinggi, bisa dipastikan mereka tidak akan menyentuh sing jenenge minuman keras, tidak akan menyentuh sing jenenge judi. Terus di Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali, Abu Bakar, Utsman, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menyentuh minuman keras meskipun pada saat itu belum diharamkan. Mereka tidak pernah menyentuh sejenenge judi meskipun pada saat itu belum diharamkan. Kenapa demikian? Karena hati nurani siapapun itu pasti akan gojak-gajek, pasti tidak akan bisa tenang untuk minum minuman keras atau melakukan perjudian. Coba kita bisa melihat ya, betapa indahnya Al-Quran. Akhir ayat ditutup dengan la'allakum tatafakkarun. Tafakkur. Karena apa? Karena tafakkur itu tidak hanya sekedar memikirkan sesuatu. Tapi tafakkur itu adalah memikirkan sesuatu yang kita lakukan. Memikirkan sesuatu yang sudah menjadi tradisi, yang sudah menjadi kebiasaan kita. Itu tafakkur. Dipikir, ya wong ngene piye. Sing tak lakoni kok mboyo ngene piye. Tidak ada progres. Tidak ada kemajuan. Misalnya ya, itu namanya tafakkur. Direnungkan. Sholat itu semuanya ya, semuanya. Entah itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk, itu bisa menjadi objek sing jenenge tafakkur. Wong sholat ya, sholatku angger ngenang ini. Kecilek nganti saiki, nek rukuk iku tasbih sangger mung ping 3 subhanallah ngono terus. Kok enggak ada kemajuan ya? Enggak ada kemajuan. Wudu yang ngono iku, aku wudune ket biyen ya. Iku isih wudu kelas takrib. Wudu kok isih kelas takrib bae. Sing penting ana banyu. Isolul ma' ila jami'ish basyarati misalnya. Oh niku tok. Kok tidak sampai wudune kaya Imam Ghazali. Setiap membasuh tangan berdoa. Setiap membasuh wajah berdoa. Setiap mengusap kepala berdoa. Itu namanya tafakkur. Itu tafakkur. Jadi merenungkan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Aku ning kene wis 2 tahun. Ketoke sangger ngenang ngene tok. Mondok diwehi beasiswa. Tapi nek potong aku wis sangger ngenang ngene tok. Quran ya ora lancar-lancar. Ngaji ya kadang rajin, kadang ora. Wis jenenge tafakkur. Jadi tafakkur kayak gitu. Ayat selanjutnya yaitu ayat 266. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatu min nakhil wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat
وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Apakah salah seorang di antara kamu ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua, sedangkan dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin kencang yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu bertafakur. Ini tafakur di dalam profesi yang dilakukan oleh seorang petani. Jadi sejenis petani, ya coba Masya Allah. Al-Quran menyuruh kita untuk selalu bertafakur. Secara umum adalah terhadap kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Secara khusus yaitu terhadap profesi yang kita lakukan. Profesi kita sebagai petani, pikir. Disuruh berpikir kita itu. Mosok sing jenenge bercocok tanam. Iku tujuannya adalah misalnya panen. Setelah panen kemudian tinggal foya-foya. Atau misalnya bercocok tanam, nanam iki, nanam itu, setelah panen kemudian disimpan dan sebagainya tanpa disedekahkan. Kita disuruh berpikir terhadap kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Jadi ini semakin menegaskan bahwa jenenge tafakur itu adalah terhadap sesuatu yang oleh orang awam itu dianggap sebagai suatu kebiasaan atau sesuatu yang dianggap normal saja. Tapi oleh Al-Quran kita tidak boleh menganggap itu biasa. Masya Allah. Al-Quran mengajari kita untuk berpikir out of the box. Mengajari kita untuk berpikir di luar kotak. Nek biasane wong iku nandur taneman. Mari ngono dipanen. Mari ngono terus ganti mobil atau ganti sepeda motor atau dadane omah. Coba deh. Kamu berpikir yang lain. Berpikir yang lain. Nek biasanya koncomu iku carane ngapal. Itu adalah dengan cara mengulang-ulang dan sebagainya. Coba deh kamu berpikir yang lain. Nek biasanya koncomu iku mung turu gelem tangi nek digugah. Iku piye carane supaya kamu itu mempunyai kesadaran tersendiri ngaji ngibadah jamaah ya dilakoni secara sadar diri. Ini tafakur. Jadi lagi-lagi Al-Quran itu mengajari kita bahwa kita itu jangan berpikir yaitu sing rata-rata. In the box. Tapi kita itu harus berpikir yaitu off the box. Di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Kembali ke ayat tadi yang surah Al-Baqarah. Ayat 219 tentang khomer. Itu kalau tidak ada orang yang berpikir, yang bertafakur, orang akan terus menerus macam itu. Orang akan terus menerus macam itu. Dulu waktu saya kecil itu ya. Itu masih ada. Apa iku jenenge nek masa panen iku ya. Iku ning belik iku sungai iku ya. Sungai iku diweki sajen-sajen.
kemudian ada hiburan tayub, yaitu ledek, kemudian dikelilingi oleh laki-laki dan sebagainya. Wes area maksiat. Dan itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa, dianggap sebagai sesuatu yang lumrah yang tidak perlu dibubarkan, yang tidak perlu ditinggalkan. Tapi untunglah ada orang yang bertafakur. Lah iya. Mosok awake dhewe arep panen. Kok sing dilakoni kok malah nanggap tayub, sajen-sajen. Apa ya ora luwih manfaat seumpama duit iku nggo bangun masjid. Ada yang bertafakur semacam itu. Ada yang bertafakur. Jadi memikirkan sesuatu yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Memikirkan sesuatu sing out of the box. Di luar rata-rata. Baiklah para hadirin sekalian, ya demikianlah bagaimana Al-Quran itu mengajak kita untuk tafakur dalam segala hal. Dalam perbuatan kita, dalam ibadah kita, dalam sedekah kita, dalam studi kita, dalam pengajian kita. Masya Allah. Al-Quran benar-benar mengajak kita untuk berpikiran maju dan berbuat yang maju, yang progresif. Ada pertanyaan? Baik, ada pertanyaan yang bertanya? Kausar, ayo. Ayo nek tekan langsung tak biji A. Ayo. Serius. Nggak tekan. Ya wis B wae nek ngono. Baiklah. Para hadirin sekalian, demikianlah pengajian kita. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.